Jadi sama intinya itu pelaturan kelas atau keyakinan kelas itu sama dengan tata tertib yang ada di sekolahan. Tapi kita akan membuat keyakinan kelas itu yang ada di kelas 6 ini. Keyakinan yang menurut kalian itu harus diyakini biar kelas itu menjadi nyaman. Tadi jawabnya biar menjadi teratur. Kata Dinda biar kamu itu di sekolahan itu menyenangkan, ya. Kira-kira apa saja yang harus disepakati biar kelas itu menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi menyenangkan dan kalian itu betah di kelas. Kalian buat bisa karena di sini hanya berempat, kalian bisa buat satu atau bisa buat lebih dari satu, bisa dua, bisa juga tiga, bisa. Ya. Kalian tulis di sini. Yang membuat keyakinan kelas nanti kita akan buat kesepakatan. Bisa lebih dari satu. Ayo kalian tulis ya. Yang akan menjadi kesepakatan kalian di kelas. Yang kesepakatan kelas itu kalau kita buat itu akan menjadi kesepakatan bersama, terus akan menjadi sebuah keyakinan yang ada di kelas. Sudah? Ya, nanti tunggu temannya dulu. Kalau sudah, kalian bisa ditempel di ini papan keyakinan kelas yang sudah disediakan. Ya, kalian tempel, tapi sebelum ditempel nanti kalian bacakan dulu. Oke? Terus nanti kita dibuat kesepakatan dari jawabannya Vira, jawabannya Kevin. Udah Bu? Ya udah. Kalau udah, siapa yang mau maju? Vira dulu ya. Dibaca dulu ya Vira ya. Mengerjakan PR tepat waktu. Ya, mengerjakan PR tepat waktu. Kamu bikin berapa? 2 ya. Pasang 2. Yang satu apa? Memakai pakaian yang sopan dan bersih. Memakai pakaian yang sopan dan bersih. Ayo siapa lagi yang udah jadi kita? Udah, yuk. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Ya, melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Ayo sama kamu udah? Tidak, yuk, sudah. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, berdoa sesudah dan sebelum pelajaran. Saling menghargai, menyayangi dan menghormati. Ya, saling menghargai, menyayangi dan menghormati. Teman juga guru ya, saling menghargai, menghormati antara teman dan guru. Jadi tidak boleh membuli, ini juga masuk ya. Ya. Sebelum bel berbunyi tidak boleh keluar kelas kecuali ke kamar mandi dan Lapor ke kantor. Ya, sebelum bel berbunyi tidak boleh keluar kelas. Oke. Nah, jadi kesepakatan kelas yang kita buat ini udah ada mengerjakan PR tepat waktu dan tanggung jawab. Kira-kira ini kalian sepakat atau tidak kalau di kelas ini kita membuat keyakinan mengerjakan PR dengan tepat dan tanggung jawab. Kira-kira setuju? Setuju. Kalau kalian setuju, ini berarti dijadikan keyakinan Kelas. Terus menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Nah,
dilaksanakan dengan kesadaran kalian, nggih. Biar tidak lupa mengerjakan PR itu seperti apa. Berarti kalau malam atau pulang sekolah langsung dikerjakan, kalian harus belajar. Jadi kalau guru berharap nggih, dengan kalian udah buat kesepakatan atau keyakinan kelas ini, kalian itu dari kesadaran diri kalian, nggih? Bukan karena oh iya nanti dimarahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif siang hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir yaumil nanti. Nah, salam bahagia. Selamat datang ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dalam topik modul 1.4 atau budaya positif itu ada 6 unsur, yaitu yang satu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, latar belakang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuh tanaman agar tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai lahan atau tanah tempat bercocok tanam sehingga seorang guru bisa mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, jadi guru itu diibaratkan sebagai petani. Seorang petani itu menanam padi. Padi akan ditanam tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin padi akan tumbuh menjadi jagung. Bagaimana padi biar tumbuh menjadi padi yang subur? Itu berarti kita harus dengan memupuknya, menyiraminya. Begitu juga dengan kita sebagai seorang guru. Kita harus membuat anak-anak itu merasa nyaman dan aman saat di sekolah. Kalau anak sudah merasa aman, nyaman, dan menyenangkan, pastinya anak-anak akan bersemangat untuk sekolah. Nah, di sini ada lingkungan positif. Lingkungan positif akan membuat kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang kalau dilakukan nanti akan menumbuhkan karakter yang baik. Karakter yang baik jika dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan budaya positif. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan apa itu disiplin. Disiplin. Apa disiplin? Disiplin orang baik, terus waktu, terus sesuatu aturan. Ya, biasanya disiplin itu melekat dengan aturan ataupun hukuman. Nah, sekarang
berbagai macam cara. Dan juga apa yang jenengan lakukan? Mempertahankan, ya. Apakah Anda membuka tangan, kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Kenapa? Karena ingin mempertahankan. Terus, apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, karena mempertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Diri sendiri. Jadi kontrol diri itu hanya kita sendiri yang bisa. Orang lain tidak bisa. Ya, jadi biarpun orang lain itu mau mengata-ngatain, mau merebut, mau mengintimidasi, mau berbagai cara, mau merebutnya, kalau kita tidak bilang tidak, ya tidak. Kalau kita iya, berarti kita memberikan, berarti segalanya apa? Yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan voice theory meluruskan beberapa konsep tentang makna kontrol. Kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kelima, 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya masih ada pada diri kita. Kalau guru harus bisa mengontrol murid. Nggih, napa mboten? Anak harus nurut sama kita karena kita orang dewasa. Itu sebenarnya harus kita rubah. Harus kita rubah. Nah, apakah makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin diri membuat orang memberi potensinya menuju sebuah tujuan mulia. Apa yang dia hargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai
Iya, bisa ya. Nanti saya tadi grup kakakku juga nggak apa-apa. Oke. Jadi diharapkan untuk anak-anak generasi Indonesia itu memiliki 6 dimensi. Nah, 6 dimensi itu kan harus yang pertama itu harus memiliki disiplin. Nah, sekarang udah menurut teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi. Contohnya apa ini? Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang datang dari luar. Misalkan kayak gampang, bapak dan ibu guru berangkat sekolah pagi karena bapak dan ibu guru kepengen kepala sekolahnya, oh iya Bu, kita berangkat pagi karena kepengen diuji, kepengen di dalam sama kepala sekolah. Itu adalah motivasi karena mengharapkan sesuatu atau karena takut dihukum. Seperti anak-anak saya mau berangkat sekolah pagi tidak telat karena takut dimarahi bu guru. Nanti kalau dimarahi bu guru, dimarahi pak guru, saya tidak suka. Seperti itu. Terus yang kedua, teori motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal dari luar. Seperti tadi, oh iya saya mengerjakan PR karena takut dihukum, karena takut dimarahi. Itu. Jadi kita membuat anak itu melakukan sesuatu harus dengan keinginannya sendiri. Terus yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Itu masuk dalam motivasi internal, itu dari tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, murid melakukan sesuatu karena sadar akan nilai kebajikan akan dirinya. Misalkan anak-anak yang contoh realnya aja ya, anak-anak bangun pagi-pagi itu tidak disuruh sama orang tuanya, tetapi anak-anak udah bangun tidur sendiri. Jadi dengan udah punya melakukan itu karena anak-anak mempunyai, oh iya saya harus bangun sendiri, harus mengerjakan PR karena itu sudah jadi tugasnya. Jadi tidak karena anak itu takut deh. Jadi yang diharapkan itu adalah motivasi internal. Diharapkan semua anak-anak itu memiliki motivasi internal. Bagaimana cara kita memotivasi, menumbuhkan motivasi internal? Itu nanti akan disampaikan di terang ini. Ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dorongan eksternal akan faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi kalau misalkan anak-anak itu memiliki sudah mengerjakan sesuatu, biasanya kita itu memberikan hadiah. Ya, kalau buatan bapak ibu biasanya apa bunyi yang diberikan ke anak? Paling bintang. Ada yang tangan, ada yang berbentuk garang barangkali. Ya harusnya sih kalau 5 kali misalnya dapat potlot apa dia melakukan kebaikan, dia dapat stick. Berarti penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa mengerjakan, berarti tidak dapat penghargaan. Nanti anak yang tidak mendapat penghargaan itu anak nanti akan merasa,
penghargaan terus merusak hubungan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Biasanya kalau di dalam mengerjakan rapor Bapak Ibu ada itu kan, ada nilai ranking itu kan. Sebenarnya itu nilai ranking itu tidak harus dimasukkan, karena anak itu sebenarnya sama. Anak itu dengan kenakalan yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya anak itu memiliki biasanya ukuran yang berbeda-beda. Kalau kita biasanya kalau orang tua anaknya itu ranking, pasti anaknya orang tua pasti akan bangga kan, oh itu ranking, anak saya si A ranking gitu. Terus nanti anak yang tidak mendapat ranking itu nanti akan down, akan kecewa. Dia bisa, kenapa saya enggak, padahal saya udah berusaha. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Terus hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bu. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau misalkan hukuman biasanya yang diberikan sama anak apa? Beliau pernah memberikan hukuman kepada anak? Tidak. Biasanya kita refleks ya kalau memberikan hukuman. Kalau misalkan anak tidak membawa buku, biasanya kita refleks akan memarahi. Tapi kalau kita udah buat kesepakatan, nanti akan tahu konsekuensinya apa kalau sekolah lupa tidak membawa buku misalkan. Nah, sekarang ini ada tindakan guru. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Biasanya masker kan Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat tulisan. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ini mencatat 10 kali dalam buku kalimat tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah adalah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk hukuman. Oke, kalau mengganti kertas tugas karena telah dicoret-coret adalah konsekuensi.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah di sekolahan, itu bukan hukuman yang kita berikan, tapi kita bisa menanyakan kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Seperti misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu bukan langsung dihukum, kamu tidak mengerjakan PR, kamu nulis 100 kali. Tapi ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada apa? Apakah ada yang sulit? Guru harus menggali bagaimana anak itu tidak mengerjakan PR. Berarti harus tahu anak itu memiliki alasan, bukan langsung anak dimarahi. Alasannya lupa. Apa tidak ada yang mengingatkan? Padahal di grup sudah diingatkan orang tua. Hari ini anak-anak belajar ini ada PR seperti ini, tetapi lain hari ketika di Jakarta biasanya lupa. Berarti tindakan yang harus kita lakukan adalah kita berkunjung ke rumah orang tua. Kita mengkomunikasikan, ya, tidak orang tua juga harus mengingatkan, karena waktu anak di rumah sama di sekolah itu kan lebih banyak di rumah. Jadi kita berkunjung ke rumah anak tersebut, kita bekerja sama dengan orang tua, kita minta bantuannya untuk selalu mengingatkan kalau ada PR harus dikerjakan seperti itu. Satu lagi Bu, Ya, hari ini gini, saya punya kasus di kelas ini. Saya punya kasus di kelas ini. Ketika ada PR dan itu jumlahnya agak banyak untuk kelas 1, meskipun masih di bawah 50, tetapi ketika dia mengumpulkan PR itu adalah hasil karya dari orang lain, dalam artian mungkin anaknya atau orang tuanya yang mengerjakan. Ketika ditanyakan alasannya, si anak masih belum mampu menulis angka yang banyak. Bagaimana cara saya untuk ngomong dengan orang tua supaya beliau mau membimbing dengan baik tanpa istilah dula. terima kasih. Berarti apa tadi? Ada anak dibuatkan PR tapi tidak mengerjakan dengan alasan orang tua. Orang tuanya yang mengerjakan. Nah itu anak kalau di kelas gimana? Udah, maksudnya dalam pelajaran itu bisa mengikuti apa belum? Jauh berarti anak tersebut harus diistimewakan. Mungkin dengan ini dengan cara menambah kita yang lebih ekstra. Kita lebih ekstra di sekolahan dan anak itu harus diperhatikan. Biasanya kalau misalkan seperti itu emang butuh sabar, butuh pelatihan. Terus kita juga tidak jangan lelah untuk selalu bilang sama orang tuanya. Terus anak juga dikasih pemahaman ini yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak itu bagaimana. Berarti dengan kita melalui pendekatan sama anak kalau tidak bisa mengerjakan itu biasanya karena dia merasakan kesulitan. Jadi yang harus dikerjakan yaitu bagaimana kita memberi motivasi intrinsik anak ini dengan cara bermain, dengan cara tebak-tebakan. Yang penting itu anak merasa nyaman dulu, anak merasa aman, nyaman dan bahagia dulu. Kalau anak udah aman, nyaman dan merasa bahagia di sekolahan, pasti
dulu anaknya. Jadi tumbuhkan rasa nyaman dulu kepada anak. Terus anak kita melakukan pendekatan. Kesulitannya itu gimana? Kalau misalnya nulis, teman-teman kan udah nulis diajari ya, pokoknya harus dengan sabar memang tuh. Guru capek, Anak nulisnya panjang sekali. ya. Kalau sampai bu guru nulisnya panjang sekali, mungkin dengan terlalu capek ya udah istirahat aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman udah pada selesai, kalau belum gimana? Ya latihan lagi seperti itu, mungkin bahasanya itu sudah masih tetap seperti itu. Dan aja kasarnya dari abjad setiap hari saya membawakan abjad. Saya tulis pakai tangan, A, B, C, D ini dihafalkan dia dari sampai ke rumah, besok tulis lagi. Ketika masuk, mana kertasnya? Lupa. Mungkin dengan metode lain memang ya itu yang harus kita buat itu, yaitu kita bisa menggali motivasi intrinsik pada anak, biar anak itu bertanggung jawab terus melakukan sesuatu itu karena anak itu kepingin berubah seperti itu. Terus sekarang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu udah pernah buat keyakinan kelas di kelas masing-masing atau belum? Kesepakatan ya. Kenapa tidak? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Menghindari corona atau untuk keselamatan. Berarti kalau kita menggunakan helm, kita mengendarai roda 2, kita harus menggunakan helm. Itu peraturan atau kita udah yakin di sini, Bu? Kita udah yakin kalau menggunakan helm akan menjaga keselamatan kita. Begitu juga dengan menggunakan masker, mencuci tangan biar tidak kena corona. Ya, itu udah keyakinan, bukan peraturan tapi yakin itu adalah bisa untuk keselamatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu masih bisa berubah-ubah, tapi kalau keyakinan itu udah di sini udah yakin. Prosedur membentuk keyakinan kelas di sekolah. Jadi yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita membuat kesepakatan kepada anak-anak. Kira-kira apa yang akan disepakati dalam kelas kita. Terus mencatat semua masukan-masukan hasil curah pendapat. Setelah anak-anak tahu apa kesepakatan yang harus dibuat, anak-anak diberi kertas untuk menulisnya. Terus keyakinan kelas atau sekolah dalam bentuk kalimat positif. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Semua warga kelas atau sekolah menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Terus yang terakhir, dipasang di dinding kelas sekolah yang mudah dilihat. Jadi kalau mau membuat kesepakatan kelas, yang harus kita lakukan adalah kita memberitahu kepada anak-anak apa yang harus disepakati di dalam kelas, biar kelas itu menjadi nyaman, aman. Oke. Terus nanti anak-anak disuruh menulis di kertas, terus ditempelkan. Setelah ditempelkan, nanti anak-anak akan
bergantian atau menunggu giliran, menghormati dan bersabar. Gunakan masker, keyakinan untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kemuasaan. Jadi, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi, ketika kita di sekolah, kita ada anak yang bandelnya minta ampun, misalkan sering minta jajan kepada teman, terus dia sering nakal, dia sering usir sama temennya. Itu berarti kebutuhan dasar 5 ini belum terpenuhi. Jadi setiap tindakan itu karena ada tujuannya. Nah, sekarang ini kan contoh kasus. Ibu Rina, guru wali kelas 2 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Andi. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Andi yang sering sekali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Nah, ini yang itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Berarti Andi meminta bekal kepada temannya itu karena Andi merasa lapar. Orang tuanya lupa tidak membawakan bekal siang. Jadi ini banyak contoh di SD kita ya, ada anak yang seringkali bikin ulah. Berarti itu harus kita gali kebutuhan apa sih yang anak-anak itu dibutuhkan. Jadi untuk bertahan hidup, kalau anak pagi-pagi harus sarapan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena Andi itu merasa temannya itu senang jika jadi perhatian. Kan banyak ada anak yang usil ya, ada anak yang usil itu berarti kepengen diperhatikan. Terus yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia akan menuruti keinginannya. Biasanya anak ingin menjadi pemimpin. Mereka suka hal yang baru. Biasanya rapi dan sistematis, selalu ingin mencapai yang terbaik. Biasanya kan ada yang anak itu caper ya sama gurunya, Bu ini kayak gini, Bu itu kayak gitu. Tuh. Berarti anak itu sedang mencari kebutuhan akan penguasaan. Terus yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Jadi Andi itu iseng saja dan Andi itu senang melihat ekspresi teman-teman
dia nggak nakal, tidak apa, orang lagi tukaran, tidak lagi apa, ujuk-ujuk nangis katanya dinakali dia, berarti anak itu sedang mencari kebutuhan akan kesenangan. Terus yang terakhir kebutuhan akan kebebasan. Andri itu merasa bosan dengan bekal makanannya yang dari rumah karena ibunya membawakan bekal itu saja. Berarti bosan, makanya dia kepingin merasakan bekal milik temannya. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu semua harus terpenuhi. Ketika salah satu yang tidak terpenuhi, maka anak akan berbikin ulah, akan membuat ulah. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Di modul ini adalah yang paling seru buat saya, karena benar-benar ini membuat apa yang dulunya saya seperti itu sekarang jadi seperti ini setelah saya belajar di pendidikan calon guru penggerak. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kalau penghukum itu guru akan langsung menunjuk atau menyakiti dan menyindir. Biasanya kita refleks ya. Kamu itu ya tidak bisa melakukannya, awas nanti dihukum. Biasanya kita dengan intonasi kita yang meledak. Terus nanti hasilnya bagaimana? Anak akan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau misalkan contohnya saja, misalkan kan ada anak yang nakal, bukan saya bu, bukan saya, padahal dia yang melakukannya karena dia takut. Terus murid berkata, biasa saja, nanti juga bu guru akan marah-marah lagi. Terus dampak pada murid akan melakukan kesalahannya lagi. Tonton videonya dulu apa ya? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah salah satu dari guru yang memposisikan diri dalam posisi penghukum. Biasanya kalau dalam posisi penghukum, anak-anak itu malah akan melakukan kesalahannya lagi dan mengecam guru galak. Terus dalam dunianya tidak ingin menjadi seorang guru karena guru itu galak. Ya. Terus yang kedua, nah itu membuat orang merasa bersalah.
itu adalah video dari pembuat rasa bersalah. Terus yang selanjutnya yaitu memposisikan guru sebagai teman. Ini adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru akan berkata, ayolah lakukan diri ibu, masa kamu tidak mau sih, kamu tidak pernah bantu. Itu hasilnya akan membuat anak ketergantungan. Dan murid berpikir bahwa bapak ibu guru adalah sebagai teman saya. Dampak pada murid itu anak akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Terus yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu akan menghitung atau mengukur. Jadi kita pantau. Guru akan berkata apa peraturan dan konsekuensinya. Hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Terus murid akan berkata, berapa banyak bintang saya Bu yang akan diperoleh setelah saya melakukan ini. Itu dampaknya kepada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, seperti tadi yang Bu Ning sampaikan ya Bu, sering memberikan bintang kepada anak. Itu adalah berarti Bu Ning sudah memposisikan guru sebagai posisi kontrol pemantau. Terus yang terakhir adalah identitas berhasil sukses kontrol diri, yaitu manajer atau menghargai diri sendiri. Itu guru akan berkata, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu akan menguatkan pribadi si murid. Terus dampak yang akan terjadi apa? Anak itu akan mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi posisi kontrol sebagai seorang guru yang baik itu adalah posisikan guru di posisi kontrol manajer. Jadi kalau misalkan anak membuat suatu kesalahan bukan langsung dimarahi, tapi ditanyakan, divalidasi, apakah kamu tahu yang telah kamu lakukan? Terus kira-kira apa yang akan diperoleh setelah kamu memperbaiki masalah ini? Ini hasilnya akan memperbaiki diri pada anak. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bagaimana kita menghadapi atau memberikan solusi kepada setiap peserta didik dalam memecahkan masalah. Yaitu segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan. Di sini dalam segitiga restitusi itu kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Terus menanyakan kepada anak akan jadi seperti apa, bagaimana anak tersebut untuk membuat solusi dari masalah yang sudah dibuat. Anak mencari solusinya sendiri. Nah ini menstabilkan identitas anak untuk mengubah anak yang gagal karena berbuat salah menjadi merasa positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Terus, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri,
dilakukan adalah sebuah kesalahan. Terus anak itu menggali kesalahannya sendiri untuk mencari solusinya. Nah, terus validasi tindakan setelah guru berkata, kamu itu kenapa sih? Gitu ya. Validasi tindakan yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi ada berapa? Ada 5. Apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Ini seperti yang tadi Bu lihat tanyakan ya Bu, yang tadi ditanyakan ini bisa diambil ini Bu. Jadi menggunakan segitiga restitusi, menanyakan kepada anak seperti itu. Terus kalau sudah validasi tindakan, berarti kita menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Panjenengan bisa memberikan kata-kata ini untuk menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sama anak. Ya. Seperti ini saya putar video ya. Di sekolah saya pernah ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalkan kita dalam menangani anak itu ada segitiga institusi, yaitu yang pertama itu validasi tindakan. Anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Setelah kita validasi tindakan, berarti kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa sih yang telah kita buat? Biar anak itu tahu. Terus setelah kita menanyakan keyakinan, berarti kita harus validasi tindakan biar anak sadar, oh iya ternyata saya salah, seperti itu. Biar tidak
goyang sebentar. Kita gerak-gerakan. Kita goyang dulu ya. Kita rentangkan tangan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, badan bergoyang. Satu kali lagi yuk. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, badan bergoyang. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jelas banget nih gambarnya. Terima kasih untuk tamunya. Apa ini sih? Semoga